Baik, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang jawab cuma Umi Hani doang, Ajeng, Isnaini, Dwi, Ayu, Abimayu, kedengeran suara Bapak? Halo Dwi, Ajeng, Isna, ini Isna nih, kebetulan di rumah dia nih, di kantor kali. Abimayu, kedengeran suara Bapak? Mudah-mudahan kedengeran ya, di seberang sana ya. Yang ini matiin, Karimah. Baik adik-adik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Yang tinggal jangan semuanya. Ya, Karimah ya. Bapak senang sekali. Memang biar sama dengan kelas yang pagi ya. Yang tadi common law tinggal sedikit lagi Bapak anggap selesai aja, nanti materinya Bapak kirim ya. Sekarang kita masuk yang kalah pentingnya mata kuliah hukum bisnis ini yang tentang bisnis franchise dan waralaba. Ya. Karimah, pernah dengar kata franchise? Ya, wah. Bagi hasil. Siapa? Oh, lagi minum. Ya, kamu siapa? Scan. Nah, kalau ya apa? Coba. Franchise itu apa menurut Scan? Yes. Iya, good answer ya. Tadi bagi hasil ya sama, tapi lebih tepatnya kita menggunakan brand, menggunakan merek ya, merek apa perusahaan. Contohnya, Scan mau punya duit nih berserak-serak ya, terus mau buka usaha sendiri nggak berani, takut takut rugi, duitnya habis. Mau buka franchise ayam penyet Bensu. Wah, kenapa penyet Pak? Nggak tahu Bapak ada penyet-penyet kali kan. Kenapa? Karena sudah banyak cabangnya. Bensu sudah terkenal si ayamnya. Nah, kira-kira gitu ya. Itu namanya franchise. Ya. Bisnis tentunya Bapak ulangi lagi. Ya, apa itu bisnis? Aktivitas yang melibatkan penyediaan barang atau jasa yang diperlukan, yang diinginkan oleh orang lain. Nah, siapa yang kemarin tadi naik Gojek atau Grab atau apa? Nggak ada. Oh, ya, tadi kelas pagi Bapak lihat Bapak. Ini si Anissa naik Gojek. Itu perusahaan apa itu? Perusahaan apa? Sri. Ya, apa? Apa? Putri, sorry Putri. Bapak ini dari pagi jadi kadang-kadang mana? Itu apa tuh? Perusahaan apa tuh Putri? Jasa. Jasa itu bentuknya nggak ada, barangnya nggak ada. Tapi yang dirasakan apa? Pelayanan. Nah, pelayanannya apa ya? Contoh perusahaan jasa apa, Putri? Rumah sakit, bank, rotela, tadi transportasi, ya kan? Itu kita bisa menikmati apa? Jasanya, hotelnya bagus, wangi, bagus, pelayanannya bagus, dan seterusnya ya, itu jasa. Kalau produk, jelas barangnya ada. Nih produk kan handphone, oh handphone ini, handphone itu, ya. Jadi mendapat untung, tujuannya apa? Untuk mendapat nggak ada usaha yang kepingin rugi, nggak ada. Pasti dia menginginkan kalau dalam hukum ekonomi itu bagaimana berusaha mendapatkan keuntungan yang segede-gedenya, sebesar-besarnya dengan modal atau biaya yang sedikitnya. Ya, tapi bukan sedikit itu pelit, bukan. Jangan mubazir, jangan antara biaya operasional, biaya dengan keuntungannya hampir sama, beda tipis saja. Itu nggak bagus. Makanya hukum bisnis perjanjian dibuat para pihak untuk transaksi. Dalam berbisnis berapa pihak yang biasanya terjadi?
Dua, pihak pertama, pihak kedua, atau beberapa pihak, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, hukum bisnis, ya, ada bidang ekonomi atau hukum ekonomi atau bisnis, ya. Pertama hukum dagang, hukum perdagangan. Ada undang-undangnya banyak. Kemudian ini belum ya, ini materi ini belum kan? Hukum asuransi. Apa itu asuransi? Siapa nama kamu? Sorry Yulia, lupa. Oh Yulia, ayo, jangan. Ini anak-anaknya malam ini Bapak suka kreatif, suaranya kenceng lagi. Nah, ayo, tuh Yulia aja yang jawab, yang lain nggak usah. Apa jaminan? BPJS itu bentuknya. Ya, terus. Oke, ada yang mau nambahin? Kan? Nah, nambahin. Iyalah, apa yang kamu tahu? Belum sebut udah kamu saya tahu. Kamu apa yang kamu tahu? Belum. Nah, ya, good. Ya, jadi asuransi itu mengalihkan resiko. Resiko yang future time, waktu yang akan datang. Yang itu belum tentu. Nah, untung-untungan kalau dalam agama nggak boleh itu ya. Nah, bukan riba. Kita kayaknya mau yang lewatin takdir. Takdirnya belum terjadi mandalnya. Nah, jaga-jaga gimana? Antisipasi ya dengan tabungan sendiri aja lah. Doa, simpen duit. Kalau asuransi itu kan apa? Coba mengasuransikan diri sakit. Iya betul. Kan kalau nggak sakit duitnya bisa diambil nggak? Enggak. Mobil, asuransi mobil bulat. Kan tadi bilangnya O-nya bu. Kan gitu. Jadi resiko yang belum tentu terjadi. Tak. Nah, itu namanya kekhawatiran. Nah, itu bisnis. Dibisniskan orang untuk anak, untuk biaya sekolah. Betul. Jemput ke rumah bapak gua tuh jam 7 Ya pagi. iyalah, mana ada dimanapun juga kalau duit udah disimpan diambil susah. Deposito juga sama. Bukan, maksudnya deposito itu kan kita menyimpan uang untuk jangka waktu tertentu. Beda sama tabungan, ya. Iya. Bapak, Bawahnya. Nadira izin telat ya, Pak. Apanya? Oh Nadira iya izin iya. telat Pak, di jalan. Iya iya Nadia ya. Iya ya nggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Ya, itu hukum asuransi. Kemudian hukum investasi. Nah, apa itu investasi Karimah? Nah, untuk ya menanam modal untuk suatu usaha ya nggak apa-apa ada bagus nanam modalnya benar. Tapi jangan kalau bahasanya tuh jangan tanggung-tanggung Pak sakit perut nah, ya Pak mau makan ya makan apa nah, ya kan maksudnya Bapak gitu ya nggak apa-apa. Bagus Karimah jadi investasi nah ya hukum investasi. Kemudian ada lagi hukum bidang keuangan perbankan pasar modal nah, jadi kan udah belajar manajemen investasi kan nah, sekarang dengan siapa ya hukum bisnis bidang jasa ada haki. Haki itu hak kekayaan. Maksudnya apa itu? Siapa? Farida, sorry Farida. Nah, apa itu Farida? Haki itu kamu tengok apa aja. Nah, bisa tahu nggak? Bapak kan gaya Bapak ngajar dulu kan gini komunikasi. Apa tuh? Haki. Hak kekayaan intelektual maksudnya karya karya cipta. Nah, benar nggak? Apa?
Ya iyalah, hak kekayaan intelektual. Umpamanya scan ngarang lagu. Nah, kayak kemarin kasus yang terbaru kasus apa? Kasusnya grup musik Dewa si Ahmad Dhani kasih tahu, Michael Once, Once Michael, kok dibalik namanya. Pokoknya Once lah ya. Nah, Once itu nggak boleh menyanyikan lagu saya. Kenapa? Dia nggak bayar haki, nggak bayar royalti, dia dapat duit. Nah, jadi itu harus dihormati. Kenapa dihormati? Karena ada aturannya, ada undang-undangnya. Gita, apa kabar Gita? Gita, kedengaran suara Bapak? Mardiana? Oh, nggak dengar dia. Yang di rumah atau di kantor kedengaran suara Bapak? Dengeran. Ah ya, bagus, bagus. Mardiana. Oke ya, kita lanjut. Sekarang kita apa jenis hubungan 4 bisnis yang terkenal yang kita perlu tahu yaitu franchise. Franchise ya atau bahasa Indonesianya waralaba. Oh, kalau waralaba tuh laba. Kita menggunakan merek usaha orang lain yang sudah didaftarkan. Umpamanya tadi apa? Bebek Slamet. Bapak pernah makan di Balikpapan sana. Udah banyak. Ya orang ada di mana-mana ada pas ke sana. Ya, di sini juga ada, Mojo Aman. Ya maksudnya menunjukkan dia brandnya sudah laku. Nah, kalau yang luar negeri punya Amerika apa? KFC apalagi? AW apalagi? Dunkin Donat apalagi? Banyak lah ya. Itu makanan semua, kuliner semua. Hebat kan? Jadi ternyata makanan sampai merambah ke negara lain. Kalau usaha perdagangan ya banyak lah. Merek-merek kosmetik dan segala macam ya. Kemudian keagenan disebut distributor. Penggabungan perseroan terbatas, joint venture, dan ada yang istilah dengan build, operate, and transfer. Bangun, guna, serah. Nah, kita lebih membahas ini aja nih. Franchise. Ya. 5 menit lagi nanti kita break ya. Bapak sholat dulu ya. Boleh ya? Oke. Nah, adik-adik yang mau sholat kalau Bapak. Yang nggak sholat. Waralaba. Franchise. Farida baca. Yang keras biar yang di rumah, yang di benar. Franchise bacanya. Kalau ininya franchisor. Iya, oke ya. Itu franchisor pemilik brandnya. Namanya franchise, namanya. Iya, pemiliknya memberi waralaba atau pemegang pemilik mereknya. Itu namanya franchisor. Oh, kalau franchisor itu berarti pemilik brand. Terus yang menerimanya, yang membelinya disebut franchisee. Apa tujuan? Siapa ya? Hah? Dela ya. Oke, silakan Dela. Nah, ya, duduk Dela situ. Tujuan dari diadakannya waralaba meminimal risiko. Nah, kenapa? Kenapa? Kira-kira kenapa? Nah, scan. Nah, karena kalau buka sendiri takut. Tadi kan Bapak bilang takut. Aduh, saya nggak ngerti nih caranya, cari orangnya gimana, tempatnya di mana ya. Nah, makanya kenapa franchise itu laku keras. Tapi tentunya udah teruji. Ya, makanya kalau kita punya duit, intinya kan franchise ini kalau kita mau buka usaha, kita belum pandai, kita khawatir, bagus kita pakai merek orang.
Kok nggak bisa sembarangan gimana? Lah kan tadi udah sampai situ. Nah, jadi kalau kita punya usaha, kita daftarkan kemana? Ke Departemen Hukum dan HAM. Jadi itu punyanya Scan, bukan punya orang lain. Kalau nanti tiba-tiba ada yang menyamai, bisa dituntut. Saya punya izin. Mirip sih enggak. Pokoknya namanya sama. Pokoknya buka Kentucky Fried Chicken. Sama semuanya sama. Catnya, logonya itu nggak boleh. Tapi kalau jual ayam yang kayak dia ini kan ada sekarang banyak. Apa namanya tuh? Yang ayam goreng kan banyak sekarang kan? Nah, ini nggak apa-apa lah. Nah, mana? Gitu ya. Mempermudah mengenal produk pada konsumen. Nah, kenapa? Karena udah kenal mereknya. Coba Bapak contohkan rumah makan sederhana. Siapa sih nggak kenal rumah makan sederhana? Ah, nah, karena berkelas. Saingan kompetitornya apa? Pagi, sore, pas siang, malam. Ada, ada siang ada siang malam. Cuma nggak sehebat sederhana. Pagi, sore juga nggak banyak. Tapi ada. Sekarang franchise warteg ada loh, Bahari itu. Pokoknya Bahari itu grupnya. Masakannya sama. Bapak kan bukan milih-milih makan kalau cocok. Nah, Bapak berapa kali makan Tegal, rasanya sama. Ini Prancis, Pak. Oh. Nah, ini dia yang Bapak bilang kalau pakai franchise itu resikonya lebih kecil. Kenapa? Rumah makan Padang itu semuanya disiapkan. Maksudnya apa? Bumbunya, cara buatnya, juru masaknya, chefnya, ya sama lah. Masakannya harus sama. Kalau nggak ngapain di franchise? Bahkan karyawannya juga diajari dan ya itu contoh ya. Kemudian menyederhanakan usaha bagi pemula. Nah, pemula itu pemula bisnis. Nah, ya, menyederhanakan usaha bagi pemula bisnis. Ya, kita lanjut ya. Waralaba franchise diatur di apa? Peraturan pemerintah nomor 42, ingat-ingat tahun 2007. Nah, ini kalau kita baca kita paham betul. Bagaimana menggunakan merek, menggunakan franchise. Bahwa perjanjian waralaba dapat memuat klausula. Klausula itu pasal-pasal perjanjian-perjanjian, undang-undang, aturan main, nah itu diatur di situ ya. Pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menerima waralaba lain. Berapa lama perjanjiannya? Nah, kayak umpamanya rumah makan sederhana bisa 7 tahun free franchise-nya. P3 juga franchise ada. Nah, berarti maksudnya bukan punya pemiliknya semua, tapi ada pengusaha yang punya duit membuka FP3I di mana Balikpapan, di mana di Aceh, di mana-mana lah. Ya, jadi itu franchise itu maksudnya mereknya sudah dikenal oleh publik atau masyarakat. Ya, kita lanjut ya. Siapa? Nah, Pak Faiza, pakai Z ya. Faiza. Nah, iya, nah, ya maksudnya jelas ya waralaba bentuk kerjasama bisnis. Sudah pasti bisnis ya. Bisnis itu berarti ingin mendapatkan jangan bisnis itu merugikan orang lain, nggak boleh ya. Jadi harus win-win, untung sama untung. Kalau rugi sama-sama rugi. Nah, jangan untung sendiri, ya, Ken ya, nggak boleh. Nah, kalau niat usaha tuh jangan niat untuk mau untung sendiri, mau nipu orang lain, jangan. Nah, iya, berkah. Bapak doa ini bisa di anak-anak Bapak ini ada yang bisa jadi pengusaha. Itu mantap. Ya, yes, boleh juga. Nah, ini seperti biasa, adik-adik mau isi bensin dulu, mau break, mau minum, mau makan, Bapak mau sholat dulu ya.
Oke, oke, ya, absen. Ada. Gita, Gita kenapa nggak masuk Gita? Umi udah pulang dari kampung belum? Ini gak ada suaranya nggak kedengeran apa ya?
Nah, oke ya. Kita lanjut ya. Oh, nambah satu anggotanya. Bagus nih, kemarin cuma bertiga kalau nggak salah. Kalau nggak salah hujan ya. Oke, kita lanjut ya. Mohon perhatian, dengar. Kalau mau nanya, monggo silakan. Baik, kuliahnya kita lanjut. Bapak tanya dulu yang di rumah, yang di kantor. Isna, apa kabar Isna? Kedengaran suara Bapak? Pak, Oh iya, Isna. Kangen Bapak Isna. kedengeran baik. 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 Kamu di mana? Iya, istrinya kurang enak badan, Pak. Tadi lembur kerja. Oh iya iya ya, semua cepat sembuh ya. Ya, oke Niken, kedengaran suara Bapak? Kedengeran, Pak. Oh iya, oke. Cindy, halo Cindy. Iya, saya Kedengaran suara Bapak? Oh, kedengeran. ya. Filda, Filda. Halo, Atika Filda. Hadir, Pak. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan kita cerita bisnis suara laba. Ya, ini salah satunya lagi diuji coba si apa? Si Scan buat kuliner apa namanya? Risol mayo, mayonnaise. Nah, apa begitu namanya atau nanti apa namanya? Apa tadi namanya? Risol, risol ya? Risol mayonnaise Scan. Benar. Nah, enggak, usaha itu harus berani. Ya, kita berbisnis, usaha itu harus berani. Enggak ada usaha langsung gede dari rintis dari yang kecil. Dan jangan takut rugi. Ya nggak apa-apa lah, kan dia capek juga buat modalnya nggak belum balik. Bapak mau bayar tadi nggak mau dia. Nah, tadi Bapak mau bayar nggak mau Scan. Nah, bukan dia kalau mau Bapak suruh bayar, tetap nilainya dikurangi. Nggak canda. Oke ya. Jadi waralaba bentuk kerja sama bisnis antara pemilik merek, produk, sistem operasional. Nah, jadi sistem operasionalnya udah disiapkan. Ya. Izinnya udah dikasih. Cara buatnya sudah diajari. Nah, itu enaknya Pran. Ya, jadi kita tinggal duduk manis. Nah, ya, jadi nggak pusing. Mikirin, waduh, gimana ya? Tentunya tadi kata Scan, oh Pak gimana ya? Kita baca dulu dong, literatur perusahaan ini sudah sejauh mana, usaha ini sudah bagaimana, sudah banyak nggak yang ini? Nah, konsumennya banyak nggak, sudah dikenal belum? Ya kan? Kalau langsung kita mau join, kita belum tahu riwayat apa usaha itu ya, repot lah, gitu. Ini menurut peraturan pemerintah tadi, ya, bahwa waralaba perikatan itu perjanjian salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan merek tersebut, hakinya sudah sah. Kenapa? Sudah ada perjanjian, sudah ada ijab kabulnya. Ya, kayak kita nikah kan pakai ijab kabul. Memang nggak pakai ijab kabul membawa anak orang, nggak boleh lah. Ya kan? Apa? Ya. Bapak senang nih hari ini rame. Rame yang offline. Siapa? Nah, nggak apa-apa. Bapak hargai yang kelas malam ya, alur ya. Bapak hargai karena kalian capek kerja, pulang kerja, ya kan? Gitu ya. Jadi menurut PP Pemerintah nomor 42, halo jangan ngobrol.
Nah, ya pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan. Berapa imbalannya? Tergantung kesepakatan franchise-nya. Fee franchise-nya berapa? Ya, fee franchise itu apa? Ya itu buah karya tadi. Namanya buka usaha apa namanya? Kentucky Fried Chicken, ya kan? Sudah terkenal, nilai terkenalnya itu mahal. Ya. Nah, dan kita kurangi risiko tadi rugi kan karena sudah dikenal. Gitu ya. Nah, berapa tujuan keuntungan jika kita mengikuti usaha waralaba atau franchise? Pertama, menyederhanakan permulaan bisnis. Maksudnya kalau kita ikut bisnis yang sudah ada, kita nggak repot-repot, sudah terbukti, sudah teruji, apalagi sudah terkenal, ya, nah, mereknya sudah ada. Coba contoh, kalau retail yang terkenal sekarang apa? Retail, nah, Indomaret, Alfamaret, pokoknya Maret-Maret gitulah. Kenapa? Alfamidi itu sudah banyak cabangnya. Dari Sabang sampai Merauke kira-kira gitu. Hanya di Padang aja lah yang nggak ada kali. Kenapa? Sudah teruji. Dari bentuk ruangannya, catnya, isi barang-barangnya dia drop, dia siapkan. Nah, bahkan orang-orangnya sudah di training, gitu ya. Nah begitu. Yang minuman lagi tren tadi Pak Mitsu. Nah, hebat itu. Dia langsung outletnya banyak. Biasanya kalau udah ngantri itu udah hebat. Ya, jadi bagi franchise mengikuti waralaba jalan yang lebih mudah ketimbang memulai bisnis sendiri. Nah, tapi kalau mahal Pak buka sendiri ya boleh terserah. Tadi kan Bapak bilang meminimalisir risiko kerugian. Kalau kita menggunakan brand orang lah. Nah, tapi kita buktikan dulu nih kayak Scan tadi ya, punya kuliner pastel mayonnaise Scan. Risol mayonnaise. Kenapa disebut mayonnaise? Karena ada risol yang nggak pakai mayonnaise. Nah, yang hobi orang banyak itu suka pakai yang mayonnaise. Ya, anak bapak juga punya usaha kayak kamu gini. Bukan. Dia makanan Korea. Hah? Roboki, topoki, tepuki lah pokoknya. Iya benar. Belajarnya luar biasa dia. Dulunya anak bapak pernah kerja di perusahaan Korea, terus punya ide begitu. Nah, ya kan? Baru merintis sama, tapi belum franchise kan. Ya. Oke ya, kita lanjut. Terus mengikuti waralaba, pebisnis pemula tidak harus memikirkan bagaimana produk dibuat. Nah, ya nggak pusing dia buatnya gimana, ininya gimana. Nah, karena sudah SOP-nya ada. Apa tuh SOP? Nah, panduannya. Semuanya pasti dimanapun produk pasti ada panduannya. Apa daftar di tersing apa segala macam kan gitu kan? Itu apa tuh panduan? Kayak beli apa? Beli motor. Nah, cara makainya, ininya segala macam. Bawanya jangan sampai mundur ke depan motor. Ya kan? Nah, beli lemari juga ada buku-buku. Bapak pernah tuh sok-sokan, bukan sok-sokan. Karena nggak muat masuk ke mobil. Pasang sendiri juga ternyata ada baut yang lebih. Nah, karena banyak kan. Nah, tapi petunjuknya ada. Nah, manual book ya, oke. Cukup membayar paketnya berapa? Paketnya itu namanya franchise fee. Nah, ya atau royalty. Nah, bisa ya. Semua hal yang mengenai bisnis tersebut telah disediakan. Ya, jadi adik-adik bisa berpikir nih ya. Nanti suatu ketika kalau punya uang, punya duit, membuka, lalu jangan bisnis. Jadi kalau mau apa? Kalau nanti mau punya usaha, silakan. Bapak punya usaha, pernah sendiri, pernah dan sekarang ada yang join.
Apa untungnya usaha join dengan sendiri? Nah, siapa nih? Yang paling belakang siapa? Mina, tahu pertanyaan Bapak? Makanya dengerin. Tahu pertanyaan Bapak? Nah, yang tahu aja. Yulia, apa tadi pertanyaannya? Nah, sendiri. Ya, coba. Nah, kamu, apa? Nah, terus. Kok menurut Bapak kan nanya apa keuntungan kerugian kalau usahanya itu sendiri atau berpartner, berteman, berkawan dengan investor yang lain. Bagus ya, Faiza, Faiza. Ya, coba dengar. Ini penting. Nanti kalau Bapak keluarin bisa jawabnya ujian. Bisnis itu penting. Nah, ada bisnis perorangan, ada bisnis berpartner, berkelompok. Tentunya ada keuntungan kerugiannya. Sekarang Bapak tanya, Faiza, kalau usaha sendiri untungnya apa, ruginya apa? Kalau usaha yang sendiri aja dulu. Faiza aja dulu ya. Masa berlanjut? Nggak boleh gitu. Tunggu dulu. Ya, Faiza. Udah, bisa. Ya udah, siapa tadi? Hah? Siapa? Siapa kamu? Komen punya kan sih kamu? Siapa? Enggak, siapa nama kamu? Pina. Oke, Pina. Oke, dengerin ya. Nah, kamu lihat Bapak aja. Terus? Enggak. Nih, siapa? Nadia, sorry. Nadila, sorry, Nadila. Nadila. Ayo udah kalau belum mudeng yang mudeng aja. Nih, siapa? Ayo. Ah. Oke ya. Jadi ada plus ya udah dengerin. Ambil dicatat kalau yang omongan Bapak ini kadang nanti Bapak keluarin di ujian. Jadi bisnis itu ada perorangan, ada berkelompok atau berpartner. Masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Kalau ya sendiri, modalnya ada pasti modal sendiri. Ya keuntungannya kalau untung dinikmati sendiri, it's okay. Tapi kalau rugi ya tahan sendirilah, hadapin sendiri. Nah, ya kan?
Terus inovasi biasanya agak lambat. Maksudnya ide-ide karena dia sendiri. Nah, kalau berjoin ya betul ya. Kalau berkelompok join ya pasti kalau modal kita kurang ya, nah kita bisa berpartner dengan teman lain. Umpamanya nih buka Indomaret dulu, kebetulan Bapak pernah kenal sama salah satu pendiri Indomaret ya, Alek Tan namanya. Dulu 15 tahun yang lalu tuh Bapak kenal. Itu kenal sama yang punya, salah satunya. Nah, jadi Indomaret. Terus teman Bapak ada yang buka, itu modalnya masih 150 juta. Dulu, ya itu modal franchise-nya. Kalau anu gedungnya tak anu sendiri dong. Nah, terus ya apa kalau kita untung kan kita nikmati sendiri. Nah, kalau kita nggak punya uang 150, punyanya 50 umpamanya. Ada kawan lain punya kan? Ya kita bagi 3 lah. Ya. Jadi harus kita pahami bahwa menyederhanakan permulaan bisnis. Yang kedua, lebih cepat mendapatkan konsumen. Kenapa? Ya merek itu udah dikenal. Ya kan? Siapa sih yang nggak kenal? Bensu yang nggak kenal dengan rumah makan sederhana umpamanya. Sudah dikenal. Coba kita buat rumah makan Padang sendiri. Namanya rumah makan Scan. Siapa tuh Scan? Nggak dikenal. Ya merintis dari awal. Tapi kalau sederhana, namanya sederhana. Tapi memang beda kan punya kualitas. Ya, oke ya. Memudahkan para pelaku franchise untuk menarik konsumen. Kenapa? Udah dikenal. Itu ya. Kemudian yang ketiga mendapatkan jaminan. Nah, lagi-lagi risikonya minim, kecil. Kenapa? Sudah teruji, sudah dikenal. Merek itu udah lama. Nah, sekarang yang lagi tren apa? Beli barang online. Pasti dari sekian ini sekarang sudah menikmati belanja melalui media baik itu dari Tokopedia, Shopee, apalagi, TikTok. Nah, itu kan itu kompetitor. Nah, sekarang kita mau beli produk melalui media online, ya. Kenapa tertarik beli media online? Nah, terus, ya. Nah, terus ada bebas ongkir sama. Yang paling penting apa? Apakah terus iya, sama barang itu yang pembelinya sudah banyak konsumennya. Apa istilahnya? Follower atau apa istilahnya? Yang beli barang di perusahaan itu, di produk itu udah banyak. Berarti kita nggak bukan langsung beli. Oh ini kayaknya Toto beli barangnya belinya nah itu dia. Itu namanya profil usaha. Ya. Elemen dalam waralaba atau franchise apa aja? Ada 2 yaitu franchisor. Franchisor tadi apa? Pemilik brand. Ya. Pemberi waralaba itu. Yang megang merek, yang punya haki. Yang sudah didaftarkan. Hak kekayaan intelektual. Jadi kita nggak boleh sembarangan main comot. Bisa dituntut. Nah, ya. Jadi kalau kita udah terkenal, ya kita buatlah, daftarkan kemana? Ya sekali lagi ke Departemen Kemenham. Nanti kita punya sertifikatnya, kayak sertifikat halal gitu ya. Nah, di Indonesia kan mayoritas Muslim banyak kalau makanan nggak halal kan, ragu. Dibuat, beli Pak, bukan beli, istilahnya ya bayar ininya lah, apa namanya, jasa lah gitu ya. Ya tergantung wilayahnya mayoritas Muslim atau non Muslim kan gitu. Nanti aja lah, kamu kan belum keluar negeri. Bapak janda ya sih ya. Nah, bagus. Gimana ya, Ra? Gimana? Ya bagus pertanyaan kamu bagus. Gimana Pak? Ya.
Ya itu tadi pasti ada. Bapak kan dulu pernah juga ke gini-gini ke Jepang. Susah cari makanannya. Nah, ya kan? Terus gimana? Tapi beberapa hal dia kasih tahu di makanan itu. Tapi kalau kita ragu yang nggak usah lah makan mau roti atau apa ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, franchisee yang membeli, yang menggunakan, yang menerima brand itu. Kenapa dia menerima? Ya karena dia suka. Bayar, oke. Caranya gimana? Ikutin aturan. Jangan maunya dia. Nah, kadang banyak bisnis franchise itu gagal pihak franchisee-nya. Kenapa? Karena nggak patuh, nggak taat terhadap SOP, nggak mau dikasih tahu. Ini nanti tempatnya di sini Pak. Ah nggak mau, saya mau di sono lah. Hah? Ya kayak gitu ya salah dia sendiri, jangan salahi mereknya nanti. Nah, namanya bisnis. Ya, bisnis itu apa? Siap untuk untung, siap untuk tapi jangan niat mau untung sendiri. Nah, atau mencelakakan partnernya. Oke ya, berikutnya kita masuk waralaba pemilik bisnis franchise menggunakan uang. Nah, karena uang franchise itu gunanya untuk apa? Untuk marketing, pemasaran. Ya. Nah, apalagi mau memperkenalkan buat iklan. Nah, itu banyak free franchise gitu. Kita nggak perlu marketing lagi. Ya, itu ya. Jadi franchisee tinggal menggunakan merek aja, ikuti perintah. Ya, pokoknya apa yang dibilang oleh yang mau bisnis franchise itu apa yang dibilang oleh franchisor, ibarat kata yang punya merek atau pusatnya ikuti, cabang jangan ngeyel. Jangan maunya saya begini. Ya kan catnya warnanya saya rubah. Nanti orang ragu, oh ini benar nggak gitu loh ya. Baik, kita lanjut ya. Jenisnya franchise waralaba. Ya, gampang ya. Ada dalam negeri dan luar. Yang dalam negeri contohnya apa? Waralaba yang udah dikenal. Oke, apa lagi? Perbensu, apa lagi yang kawan? Hah? Family Mart. Ya pokoknya kalau udah punya merek ya. Ya kalau yang luar negeri ya jelas lah ya. Intinya kita sekarang zaman globalisasi, zaman digital bisa. Rumah makan sederhana juga ada di luar negeri, jangan salah. Oh ada. Bapak juga punya teman pernah hampir ke Thailand nggak jadi. Punya rumah makan sederhana di Thailand. Karena ada pangsa pasarnya Pak, ada lah. Kan orang Thailand, orang apa Vietnam mukanya mirip-mirip juga sama kita. Nah, ya. Oke. Sekarang ciri-ciri bisnis franchise yang baik itu gimana? Siapa namanya nih? Hah? Dela. Itu Bapak yang ngomong ya. Nah. Ayo baca Dela, biar nggak ngobrol. Baca Dela. Ya. 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 Iya, nih ya. Kalau kita mau beli franchise yang baik sekarang, zaman now ini, lihat dulu websitenya ada nggak? Ada nggak di sosmed? Ada nggak di Instagramnya? Ada nggak profilnya masuk di dunia maya? Bukan dunia akhirat, dunia maya. Oh ada. Nah, tadi dilihat ini baca profilnya. Oh bagus. Nah, nanti kalau scan apa tadi makanannya? Ya, risol, mayonnaise, scan. Kasih nama scannya. Ya kalau apa namanya risol mayonnaise banyak. Nah, bisa ini. Tapi kalau risol, nama kamu kan keren juga, Scania kan?
Scan manggilnya. Oh, scan itu apa? Dicetak. Ah, iyalah. Difoto. Ya, kan gitu. Nah, itu keren namanya tuh. Ya. Apa namanya? Resolve Mayonnaise Scan. Disingkat RMC. Oh, buat logonya. Ya kan? RMC. Hah? Oh ya, RMS maksudnya. Oke ya, terus alamatnya jelas. Nah, kita punya alamat. Alamat apa? Akun apa segala macam jelas. Ya juga alamat rumah atau alamat usahanya. Jadi orang cari tahu. Habis itu nanti yang apa tuh? Bisa beli online apa gitu-gitu kan. Sementara beli online. Anak Bapak udah punya itunya tuh. Lihat. Ini enggak yang ada di scan itu. Apa? Barcode. Kode barcode. Bayar nggak tuh? Nah, ya nggak tahu. Anak Bapak udah punya gitu. Tujuannya apa? Jadi orang bisa beli dari rumah juga bisa beli. Nggak perlu datang ke rumah kamu. Capek. Nanti kamu bisa berpikir buat gitu. Anak Bapak punya udah ada barcode-nya itu. Kemarin dia baru usaha di udah kerja sama ya yang pakai plastik yang belok nah berdiri gitu kan. Jadi kalau ada ini tinggal foto aja. Siapa yang pesan bisa masuk di internet aja. Ya. Memiliki sistem yang jelas. Sistem yang jelas itu macam mana? Cara buatnya gimana? Tapi itu jangan dikasih kalau orang nggak beli franchise kita. Nah, tepungnya gimana? Ya kan? Ukurannya biar rasanya teksturnya bagus. Ya kan? Nggak kerosan bantut, segala macam lah gitu dibuat. Itu buatnya gimana ya? Kita yang buat. SOP-nya siapa? Pemilik yang buat. Ya, Bapak pernah buat SOP itu udah berapa kali? Pusing buat cara kerja. Kemudian ya, alur pendaftaran gimana? Komitmen fee sampai cabang berdiri. Komitmen fee. Jadi dia udah bayar sampai cabang itu berdiri diajari. Jangan ditinggal aja gitu. Kan kita udah pernah dapat uang fee tadi. Tujuannya itu apa? Nih, terima tamunya begini. Apa namanya? Kalau mau masak panas minyak gorengnya sekian. Itu contohnya kan. Kan kalau langsung masih dingin dicemplungin. Tapi panas ya kan? Benar nggak? Ya, oke. Memiliki SOP ya. SOP ini standar operasional prosedur panduannya. Dan itu memang standar ya. Usaha itu pasti punya panduan. Apapun usaha. Pernah makan di apa di McD di KFC kan? Itu kan ada standar apa namanya? Berapa lama itu? Pelayanan itu nggak boleh lebih dari sekian menit, umpama. Bahkan dulu ada untuk disembarakan ada ininya, kayak pasir ditungging itu, oh kan? Untuk pasir itu kayak mainan, apa? Ah, jam pasir lah pokoknya. Tapi jamnya bukan masuk ke pasir kan? Maksudnya ukuran waktu. Nah, itu sampai begitu. Kalau dulu pernah gitu, orang berebut mau beli itu, wah ini kalau mudah-mudahan doanya dia jelek aja nih. Kalau pasirnya habis, barangnya belum sampai, katanya dapat potongan diskon atau nggak bayar. Itu hebat tuh. Ya. Terus teman bapak dulu pernah apa kerja pernah di McD di Saudi Arabia. Kok bisa sampai ke sana? Ternyata jauh. Bapak kira dikirim dari sini, rupanya investornya orang Arab Saudi, tapi karyawannya bisa dari seluruh dunia. Nah itu dia, itulah, itu kan lain lagi cerita. Maksudnya McD itu sudah merambah ke seluruh dunia, kan hebat. Yang kita mau ambil gitu. Nah karyawannya dia bukan orang situ doang, jadi dari seluruh dunia bisa ngelamar. Ini kawan bapaknya termasuk orang dari Indonesia. Berapa orang itu? Ada 2 orang katanya. Sampai begitunya, ya kan? Nggak tahu lah, pokoknya dia lulus waktu itu.
Nih contoh bisnis waralaba ya. Nah, ini Bapak contohkan rumah makan sederhana. Kenapa? Karena sudah terkenal ya. Ya, sistem waralabanya sudah ada. Bahkan rendangnya itu harus sama rasanya. Bahkan bumbu rendangnya itu sudah dikirim dari pusat. Bumbu rendangnya ya. Bahkan dengerin. Udah berkaleng-kaleng. Kan pernah tuh lihat kaleng minyak goreng tuh kan. Nah, itu dikirim tuh. Dan bumbu masak Padang itu terkenal awet kan. Jadi sudah sampai segitu standarnya. Oh, contoh. Nah, jangan dilihat ini. Ya, bisa jadi segini kalau mau makan sederhana, tapi bukan setahun ini. Itu free franchise-nya. Bisa tuh. Ya tergantung perjanjiannya. Bapak kan pernah buat perjanjian itu dulu. Jadi namanya free franchise. Dengar lalu. Ya, jangan diskusi. Nanti nggak dapat ilmunya. Jadi free franchise itu tergantung kesepakatan perusahaan. Pemain 550 juta, bukan untuk setahun, ya berat lah. Mungkin untuk 10 tahun. Nah, maksudnya kita pakai bendera itu selama itu. Ya, ya enggak lah. Ya, jadi punya jangka waktu. Nah, iya. Hah? Iya. Nah, tapi kan kita udah menikmati jangka waktu panjang, udah dapat keuntungan. Nah, iya. Gitu ya, itu contoh. Nah, jadi usaha rumah makan Padang umpamanya sederhana, rumah makan sederhana ini ya kita udah bisa pakai namanya, udah bisa pakai logonya dan seterusnya. Dan kita sudah dapat pelatihan dan seterusnya. Udah pasti kalau perusahaan ya udah punya survei dong kamu. Ya, 7 tantangan. Nah, kamu baca, kamu. Nah, ya, terus. Francesor. Ya, terus. Oke ya. Oke, dengerin. Jadi pertama harus lalu kesepakatan dengan franchisor. Jadi kita buat perjanjian dengan franchisor. Siapa yang pemilik? Nah, tujuannya apa? Biar jelas apa tuh bunyi-bunyinya, apa itu kesepakatannya, apa yang harus diikuti. Sehingga nanti kita tidak merasa oh nggak ngerti. Nah di perjanjian itu kan udah disebutin. Ya. Nah, bahkan katanya di sini franchisor ikut andil, nah, menentukan tempatnya, mengontrol, ya, nah, memberi masukan, memberikan pelatihan, training agar tidak mengalami kerugian, nggak mengalami kesulitan, ya, bahkan karyawan juga. Yang kedua, kecukupan dana membangun bisnis waralaba. Nah, jadi kalau kita punya bisnis waralaba ini, waduh, duitnya nggak cukup, umpamanya ya. Faiza mau buka, umpamanya tadi Indomaret, 150 mahal ya. Punya duit cuma 50 juta. Wah, cari kawannya, boleh Pak, boleh. Nah, tapi nggak, Pak, saya buka Indomaret boleh nggak 50 juta? Emang bisa goreng, tawar-tawar. Kira-kira gitu. Jadi kalau nggak bisa sendiri, kita bisa berpartner.
cari kawan. Yang bos kamu nah, kalau kawan yang nggak bisa nggak usah dikawanin. Habis dia nanya gitu. Ya udah. Oke ya. Nah, jadi dananya harus cukup. Halo, dengar. Halo, jangan ngobrol. Nah. Coba dengerin Bapak ya. Jadi jangan dananya kurang, nggak sesuai aturan. Nanti kita disalahi ya. Bapak nggak sesuai standar sih. Ya. Yang berikutnya kompetitor bisnis cukup ketat. Nah, yang namanya usaha pasti banyak pesaing. Nah, kita siap untuk bersaing. Nah, ya kan? Kayak scan tadi, ya kan? Mayones banyak nggak? Risol banyak. Tapi yang membuat mayonesnya scan hebat itu di mananya? Nah, bukan, enggak. Ya, yang membuat macam-macam ya. Nah, itu kan ada yang sudah tren tuh. Dengar pernah lihat apa namanya? Risol Maci, apa tuh? Marco. Enggak, itu terus ada risol makcik. Nah, ada juga itu. Ada, dia nganter sampai kantor-kantor ada kendaraannya aja, motornya juga keren. Nah, ya, itu yang membuat bedanya apa? Kita harus berinovasi dan berusaha agar kualitas pelayanan kita cepat. Tadi Bapak contohkan McD tadi kan, KFC. Nggak boleh lebih dari sekian. Gitu. Jadi bisnis juga memiliki kompetitor udah jelas, namanya bisnis. Tapi sekali lagi ya, nah, namanya bisnis jangan punya niat untuk menjatuhkan, menjelek-jelekkan bisnis orang ini, anunya barangnya enggak ini, udah barang basi nih, enggak, jangan. Ya. Iya, kalau nggak salah Bapak udah pernah kan? Oh iya betul. Bisnisnya harus beretika ya. Maksudnya kita ya yakin dengan usaha kita, yakin sama yang di atas, rezeki nggak ketukar. Gitu. Itu mantap kalau punya pemikiran begitu. Iya, iya, iyalah. Ngapain gila rame-rame ya? Baca scan. Iya. Ya. Tuh disebutkan di situ kualitas produk. Nah, jadi produknya harus kita pikirkan kualitas ya. Banyak perusahaan, halo dengerin ya. Banyak bisnis kuliner sudah terkenal, sudah hebat tapi mengurangi kualitas. Nah, lambat laun konsumennya akan meninggalkan. Oh, udah kok rasanya nggak enak ya. Oh, ini karena bapaknya dulu yang buat nih, anaknya sekarang bapaknya udah mati, anaknya buatnya nggak jelas nih. Umpama gitu ya. Enggak, banyak usaha gitu. Dulu terkenal baksonya zaman waktu orang tuanya yang buat. Tapi begitu beralih ke anaknya, beda rasa. Beda. Nah, ya bukan biasanya begitu. Banyak usaha. Makanya kalau usaha itu SOP-nya benar-benar. Kalau mau diturunkan dengerin. Diturunkan ke anaknya harus benar-benar paham. Iya kan puluh jam terbang pasti sama kalau mau meneruskan. Caranya gimana? Caranya itulah diajari anaknya, ya. Dari segi apa? Mulai dari kebersihan, cara buatnya, baca Bismillah, zikir segala macam masih sama. Tapi nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa sebulan 2 bulan itu butuh waktu. Begitu. Sebelum orang tuanya meninggal, umpama. Begitu kalau mau meneruskan, enggak. Namanya usaha tuh begitu kalau mau langgeng. Ini kan contoh.
Ya memang nggak ada yang mau hidup terus sampai 2000 tahun kan enggak. Usia itu nggak perlu panjang. Nah, yang penting usaha umur itu sesuai dan berkah. Kalau dengar, kalau umurnya ratusan tahun terus nyusahin anaknya gimana? Anaknya berdosa, nah, bapaknya juga udah orang tua. Begitu ya. Jadi kalau oke, kita lanjut. Tantangan bisnis franchise berikutnya. Ah, Pina deh, Pina. Jangan pakai ketawa dong. Masa nggak kelihatan? Bapak aja kelihatan kamu. Nah, makanya kamu duduk sini. Sebelum Bapak lupa, scan. Pistol kamu masih ada? Enggak, Bapak mau bimbingan, mau traktir anak, bimbingan Bapak. Bukan malam ini, Bapak kan tidak izin. Malam ini maksudnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kira Bapak tadi banyak. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, pada. Oh ya, oh, Bapak kira Bapak kira Bapak kira bercanda baru mulai merintis. Bagus, bagus. Apanya benar? Iya kan Bapak bilang. Kan kamu udah bilang tadi. Mau usah ditanya lagi. Udah ya. Kita lanjut ya. Yang kelima, keempat. Tadi udah dibaca Mbak Vina. Nah, dengar dulu makanya jangan. Jadi pemilihan karyawan yang tepat. Dalam kita berbisnis pasti dan pasti perlu SDM. Nah, SDM-nya juga disiapin sama franchisor. Maksudnya disiapin gimana Pak? Ya dilatih, diajari. Bahkan untuk kepala cabang, untuk pimpinan, untuk manajer dikirim dari pusat. Nah, kira-kira gitu. Nggak bisa apa namanya? Si pembeli franchise tadi nunjuk saudaranya, oh nggak bisa. Boleh, tapi diajarin dulu. Tujuannya apa tadi? Biar tidak begitu ya. Jadi hati-hati kalau mengikuti bisnis franchise, harus mau diperintah, mau ngikutin aturan dari pusatnya. Kemudian yang kelima, reputasi. Nah, ya Sri. Nama apa tadi nama kamu? Putri, sorry Putri. Ya, apa? Karena kalian ramai kali jadi bapak pusing. Putri baca. Ayo. Ya udah, nggak usah dibahas ya cepat Putri. Dengerin. Nah, iya. Iya, Putri ya. Jadi reputasi bisnis franchise tadi itu nggak sembarangan. Jangan sampai dia jual franchise-nya akibat salah pengelolaan yang membeli franchise, rusak namanya. Gitu ya.
Kan nggak mau dong namanya rusak. Ya, jadi dia harus terjun langsung ya, memberikan arahan ya. Apalagi ikutin aturan, jangan maunya si franchisee, harus mau diatur. Makanya perlu diomongin, kartu beli ini Pak, nanti begini-begini, Bapak siap nggak? Nah, kan. Franchisee itu yang membeli merek. Oh bisa lah, kan di perjanjiannya ada disebut. Nah, makanya perlu perjanjian dibuat. Kalau franchisee tidak mentaati, melanggar aturan bla 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 bla, disebut di perjanjiannya. Maka franchise-nya kita putus. Oh sangat bisa. P3 juga begitu. Iya rusak nama gara-gara franchise-nya nggak taat. Nah, ya kan? Bisa diputus. Oh terus dia, oh nggak bisa Pak kan sudah beli. Nah, tapi kamu nggak ikutin peraturan ya, nanti ribut. Ributnya mana? Sidang. Masuk pembahasan bisa. Bisa lah kan. Konflik itu bisa terjadi dalam bisnis juga sama. Kalau tidak saling percaya, ya. Nah, konflik itu kan di dunia ini pasti ada konflik. Nah, ya kalau nggak cocok lagi sama pasangan, cerailah. Ya enggak, Bapak mau bilang Desta, kita baru. Ya udah jangan dibahas. Yang udah kamu tadi mana ada? Semuanya udah. Yulia. Nah, nah. Halo, dengerin. Ya. Dengan baik. Iya, mantap Yulia bacanya. Tuh kalau kuliah, maka Bapak gaya Bapak ngajak mahasiswa baca, pertama biar dia itu ngantuk ya. Habis itu dia afirmasi baca itu paling tidak 2-5% masuk. Ya. Kemudian juga tujuan Bapak biar mengalihkan kalau lagi yang ngobrol Bapak tunjuk. Oke ya. Jadi di sini pemilihan penerima waralaba. Maksudnya apa? Jadi nama waralaba franchise itu kan udah dikenal. Jangan sampai dia cuma menerima duit doang, tapi franchise yang menjalankan ini nggak bagus, rusak namanya. Tadi pertanyaan yang tadi Pak, kalau dia nanti nggak pecat lah, atau diputus lah kontraknya. Sama kan kalau kita di kantor kerja, kalau kita nggak taat sama peraturan kantor diapain? Di PHK, dikeluarin, pemutusan hubungan kerja. Sama. Kalau bisnis itu merusak bisnis kita, ya udahlah, nggak bisa kita putus kontraknya. Oh ya, oh Pak kan sambil saya nih, ya kamu sudah dikasih peringatan tidak menjalankan. Terus apa yang saya minta saya atur nggak dipenuhi, kira-kira gitu ya. Yang berikutnya sokongan untuk penerima waralaba. Apa tuh sokongan? Dukungan. Ya, maksudnya didukung. Jadi memang serius. Ya. Jadi pemberi franchise itu menyokong penerima bahwa jangan sampai dia nanamkan duit nanti gagal rugi. Makanya beli franchise itu kemungkinan rugi kecil. Ya kalau itu rugi karena ada sesuatu yang something wrong, yang salah.
nggak taat tadi, modalnya nggak cukup, tempatnya salah, karena nggak mau dikasih tahu gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut leasing, bukan leasing, lisensi, sorry. Lisensi atau licensing. Ya, habis dia baru pulang ya, baru pulang. Kamu Yuni aja belum? Ya udah. Kejam juga kamu. Ya. Iya, nah itu ya tadi haki tadi ya. Jadi lisensi itu sudah jadi, sudah dipatenkan, sudah didaftarkan. Sehingga itu punya saya merek ini. Usaha ini, brand ini punya saya. Ya, ciptaan saya. Jadi kalau mau gunakan bayar dong royaltinya, bayar dong ke fee franchise-nya. Gitu kan? Ya, contoh tadi Bapak contohkan si Once ya kan? Dulu dia memang masuk dalam vokalis Dewa 19. Tapi begitu sudah enggak, kalau dia mau menyanyikan lagu, bayar. Bagus tuh si Ahmad Dhani kemarin. Wah, kamu nggak ngikutin berarti nggak update. Nah, oh ya, oh ya, enggak, ya enggak juga lah. Intinya kan lagu dia, lagu-lagu Ahmad Dhani Dewa itu kan sangat sangat kreatif. Baik anak muda, orang dewasa, orang tua juga suka. Nah, vokalisnya kan berganti-ganti. Nah, ini kasus yang kemarin, lalu dengar. Kasus yang kemarin, karena si Once sering diundang di acara-acara tertentu yang punya suara bagus, berkelas, tapi dia nyanyi lagu-lagu Dewa, tapi nggak lapor, nggak izin, nggak bayar royalti. Makanya dibilang sama Dhani, pentolan Dewa ya. Kamu mulai anu besok nggak boleh. Kalau udah gitu berarti itu apa namanya? Ultimatum. Kalau dia terpaksa nyanyi ini nanti bisa diadukan. Nah, melanggar undang-undang ITE. Ya, sehingga bisa diproses, dipidanakan. Gitu kira-kira ya. Sama bisnis ini kalau kita mengambil menggunakan bisnis orang lain tanpa izin bisa dilaporkan, bisa diproses secara hukum, gitu ya. Kita lanjut. Fungsinya lisensi sama ya. Fungsinya merupakan pemberian izin untuk menjalankan usaha itu, ya, agar produk atau jasa yang digunakan itu memang benar-benar sudah sah. Kita boleh menggunakan karena kita sudah bekerja sama, kita sudah bayar royaltinya. Ya, pemberian lisensi. Nah, yuk boleh. Wah, pesannya suruh baca gimana gitu. Nah, ya. Ya udah terus. Ya, jangka waktu tertentu kan? Berarti itu apa? Nah, masa franchise-nya, masa penggunaan kerjasamanya berapa lama? Iyalah, ya nggak bisa selamanya tadi kan nggak bisa, rugi dong. Iyalah, nggak apa-apa. Kan kiraan kamu salah. Ya, enggak apa-apa ya. Selamanya Pak, enggak, ya rugi dong. Jadi, nah, ya enggak lah. Ah, enggak. Jadi belinya bukan sekali doang. Pada masanya berapa terserah, kita kan nggak tahu perjanjiannya. Nah, itu pinter kamu.
Perkiraan kamu nggak kayak ramalan cuaca, salah. Ya, jadi ada jangka waktunya. Berapa Pak? Ya terserah yang punya brand tadi. Ah, itu nggak tahu Bapak. Tergantung punya. Hah? Ada, pernah. Iya, pernah. Jadi berapa paling lama berapa Pak? Ah, Vina nanya tadi. Kamu nanya, dengerin dong. Berapa lama? Ya tergantung usaha itu maunya berapa lama. LP3I franchise-nya 7 tahun. Ya kan? McD berapa? Bapak nggak tahu, orang Bapak nggak pernah diajak. Franchisor yang punya merek dong. Nah, jadi namanya kita karya kita. Boleh dipakai berapa lama? Iya. Ya kita lihat dong usaha-usaha orang lain berapa lama. Nah, berapa tahunnya, ya kan? Sehingga orang, oh ini tuh lama, bagus nih, murah. Umpamanya bayarnya 200 juta cuma setahun nih, mahal lah. Kira-kira gitu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Sebagaimana sebagai imbalannya dia harus bayar royalti. Royalti apa? Yaitu buah karya tadi, bayar fee. Berapa nilainya? Ya tergantung yang punya, tergantung perjanjiannya. Tadi contoh kata apa namanya? Kata scan tadi Pak 550 gitu Pak. Itu kan Bapak contoh aja. Kamu kalau mau buat royaltinya terserah kamu nantinya. Ah, iya. Jadi kan buah karya kamu, ide kamu, pontang-panting kamu memunculkan nama apa namanya? Resource scan. Nah, banyak jatuh bangun. Ya, jatuh bangun aku. Ya, jadi ini perjanjian disebut bersifat eksklusif. Nah, punya nama, punya kelas lah. Nah, jadi kalau nanti scan mau usahanya dikembangkan, kamu buat toko dulu. Toko. Jadi kalau ya kan kita mau eksklusif. Jadi kalau di rumah ya nggak kurang eksklusif. Kamu contohin kalau maju dengerin. Ini kita contohkan nih ya rekan kita teman-teman adik-adik scan punya usaha Resolve Mayonnaise scan. Nanti dia buat tempatnya ukurannya segini cukup. Ya kan? Nah, bisa duduk makan di situ atau cuman beli doang. Kalau beli doang nggak perlu besar-besar. Nanti kalau kamu udah buat mayonnaise apa tadi? Risol mayonnaise, kamu bisa kalau dengerin, bisa membuat mengembangkan jenis-jenisnya. Iya, itu namanya kreativitas. Ada apa apa tadi risol mayonnaise jumbo. Wow. Ya kan? Jadi kalau jumbo kan tahu lah Bapak jumbo. Ya, berarti jumbo berarti besar. Nah, ya. Kalau jumbo berarti kalau ini tadi kan 2 kenyang, Pak. 1 aja Pak kenyang. Nah, ini kalau 1 bisa lapornya bisa 2 hari nggak makan nggak apa-apa. Ya kan? Nih, jadi umpah jumbo makan itu 2 hari nggak makan nggak apa-apa. Saking enggak, maksudnya saking besarnya. Kali makan nggak perlu makan 2 hari. Nah, itu marketingnya heboh banget tuh. Mana? Itu contoh ya. Oke. Nah, oke ya, kita lanjut. Apa itu royalti? Hah? Ya udah kan. Ya udah.
Udah banyak. Hmm. Hmm. Iya. Royalti dibayarkan setiap bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun. Sadar tertentu kesepakatan paten dengan Ya. untuk paten sampai kali umumnya antara 2,5 sampai 5%. Nah, tuh bagus. Macamnya mantap. Ya gitu. Ya, jadi kita harus ikutin aturan royaltinya berapa, bayar secara periodik itu bertahap. Bayarnya mau 6 bulan kah, mau berapa bayar? Mau setahun kah, dan seterusnya. Ya, jadi ketentuan ini dibuat di dalam perjanjiannya. Jadi orang nggak bertanya-tanya lagi. Ya, nah. Beda licensing dan franchising. Ya, franchise itu kan menggunakan merek, lisensi itu, nah ya, ya ada bedanya hubungan antara pemberi lisensi dan penerima hanyalah kekayaan intelektual, kekayaan. Jadi kita menggunakan kekayaan itu ada batas waktunya. Putri. Nah, iya. Iya, nah itu ya. Jadi kita udah sampai lisensi franchising, bagaimana itu harus ditaati sebagai aturan kita menggunakan franchise ini ya. Terus mereka berikan dukungan berkelanjutan kepada franchise. Nah, dukungan tadi sokongan ya. Jadi biar apa? Agar memungkinkan duplikasi model bisnisnya dijalankan. Jadi harus to Z-nya ikutin. Kalau mau sukses ngikuti bisnis franchise, jangan kita coba-coba, ah begini aja lah, maunya saya begini. Ah, nggak boleh, taati aja. Kalau enggak, nah ya itu namanya bisnis. Bisnis itu pasti ada risiko untung rugi. Ya, kalau udah diikutin terus rugi gimana? Ya udah, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Kurang bersyukur. Kan gitu aja. Nah, terus jangan nyalahin pusatnya. Hmm. Ya, biasanya pusat. Nah, kalau begitu nih yang Bapak tahu ya, bukan. Kalau rugi nanti dia nggak bayar fee franchise tadi. Nah, jadi dan kalau dia ada periode itu, nah, umpamanya tadi perjanjian. Nah, itu kan belum bisa diketahui. Namanya bisnis itu kan bisa diukur, diatur, ya. Profit itu kan 1 tahun. Oh, ya. Jadi, halo, turunin aja, jatuh lagi nanti. Ya, jadi dengerin. Nah, namanya bisnis itu pasti ada risiko. Kalau tadi bagus pertanyaannya, Pak, udah ngikutin aturan tapi rugi. Nah, rugi biasanya nanti tahun keduanya nggak perlu bayar namanya fee lagi, fee organisasi. Kan fee itu kan bisa dicicil 6 bulan atau apa sesuai kondisi. Ya, jadi ya kan? Jadi pihak pemilik brand juga tahu, ah ini rugi. Ngapain kita tagih? Oh salah, biar dia untung dulu. Ya tahu lah kan kerjasama pasti dikontrol. Nah, itu tadi Bapak bilang kalau bisnis itu jangan niat untuk mencurangi. Ya, kalau mencurangi, ya namanya curang kan nggak bagus. Banyak, banyak, banyak.
Ya, makanya kalau mau bisnis tuh mau langgeng, ya kita sama-sama jujur. Rugi bilang rugi, untung ya untung. Ngapain kita bilang untung tapi kita bilang rugi? Ya, makanya kan perlu ada kontrol, cek laporan keuangannya, laporan pendapatan, segala macam. Bukan bisnis itu bukan berarti biarin, ya kan? Nah, ada controlling. Ya, lanjut ya. Karima, Karima orangnya kalem ya, nggak kayak ini orang ah. Bapak nggak bilang gitu, padahal padahal nih ya. Ya, Karima baca. Karima matanya begini-gini, makanya kamu besok duduk depan. Ya, ulang baca. Dan komersial. Nah, besok kamu duduknya depan ya. Udah kecil di belakang. Bikin Pak. Di depan. Mana? Hah? Iya. Ustaz. Ya kamu nggak boleh gitu. Kayak kayak kamu langsing aja. Kamu sorry ya Bapak. Tapi kamu kacamatanya benar nggak tuh? Coba tukar kacamata Bapak. Hah? Oh ya. Ya oke Karima ya. Oke ya. Dah. Kita bukan bahas kacamatanya Karima Bang. Ya, oke ya. Jadi dengar dulu. Jadi penting sekali ya strategi dalam lisensi menggunakan franchise ya. Jangan sampai kita tidak mentaati sehingga investasi kita bisa hilang. Kan investasi itu kan mengeluarkan dana, modal. Yang kita harapkan dana itu bisnis itu bisa kembali makin berkembang kita mendapatkan untung, karyawan sejahtera dan seterusnya. Makanya dalam bisnis itu harus fokus, perhatikan, ikutin aturan, ya. Disinilah pentingnya hukum bisnis. Nah, ya kita kan belajar hukum bisnis ya untuk diketahui oleh calon pengusaha atau pengusaha. Dia harus tahu aturan-aturan, undangan, ya. Terus perjanjian menjelaskan pihak sepakat melakukan sesuatu. Kalau udah sepakat, kita ikuti. Dalam perjanjian itu kan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sama kan franchise itu franchisor punya aturan, si franchisee ikutin dalam perjanjian itu. Ya, jangan sampai maunya dia. Kalau nggak ngerti, ditanyakan. Kalau ada masalah, disampaikan. Ya kan? Terus sekali lagi harus sama-sama memiliki kepercayaan. Ya, jadi ini teorinya begitu. Tapi di lapangan Pak gimana ya? Ada saja kegagalan, adanya keributan karena itu tadi masing-masing tidak ada. Nah, ya sama tuh. Undang-undang hanya berisi aturan dan larangan secara umum sehingga undang-undang tidak cukup untuk mengatur hubungan pihak pebisnis dan rekannya kecuali sudah memikirkannya, gitu ya. Ya. Nah, nih. Bapak kan gak kasih tugas nih biar tambah pinter. Kan nggak susah. Cari paling sedikit 2 perusahaan sukses.
Nah, dalam menjalankan bisnis franchise-nya. Yang lokal ataupun luar negeri. Jadi dua. Dengar dulu. Kan jelas kan tugasnya kan? Dua. Berarti dengar dua, satu yang lokal, satu yang luar negeri. Tapi bukan sekedar McD udah titik, enggak lah. Iya, aturannya, perjanjiannya, kalau latar belakang di belakang deh nanti. Jadi disebutkan bisnisnya seperti apa, aturannya. Ya, nah, bagaimana proses aturan perusahaannya, penetapan perjanjiannya seperti apa, itu bisa di-searching, dicari. Ya, tapi gini ya, Bapak kasih tahu kalau tugas-tugas gini dibaca dulu, Bapak pasti tahu. Kalau cuma di Kopas terus hurufnya apa masih ada www apa http gitu, enggak dihapus. Bukan nggak teliti, memang nggak dibaca, cuma ambil terus masukin. Nah, ya ayo ya, ditulis halaman depan Ayu Dini umpamanya. Ayu dia. Nah, benar, Bapak mau tanya yang sama Gita, Bapak siapa Gita? Teman, di, teman kamu rame kali nih. Iya, Gita, Pak. Bapak mau tanya kamu, nih ada tugas, maunya kamu berapa lama ngirim? Kenapa, Pak? Nah, diam dulu. Nih Gita lihat kan di slide-nya, nah, Bapak Iya. kasih tugas. Nah, Heeh. Bapak tanya ke kamu, berapa lama nih maunya? Batas waktu. Sesuai ini aja ya, Pak, sesuai pertemuan 2 minggu ya deadline-nya. Ah, ya, tuh Bapak setuju. Bapak setujuin kita 2 minggu setelah pertemuan. Oke, Pak. Terima kasih. Oke ya. Belum lah. Masih. Oke, adik-adik ya. Bapak tanya dulu nih. Gita, Dwi, nah, kalian diam aja. Bapak nih kan materinya Bapak, ya. itu tadi tugasnya kan 2 minggu khusus untuk Putri, suruh kumpulin besok. Aduh. Jahat kali nih kita nih. Iya Pak, nggak apa-apa. Putri mah besok aja kelarnya. Nah, ya. Oke ya, jadi gini, yang di online ya, Gita, Dwi, Bapak mau masukannya nih ya. Ini Bapak hari ini udah janji, ada bimbingan Bapak udah nungguin dari sore tadi. Nah, ini materinya kan jamnya masih ada setengah jam lagi lebih lah ya. Nah, kita akhiri, apa mau lanjut pertemuannya? Diakhiri aja, Pak, biar suruh pada baca sendiri di rumah. Kiri Pak, udah lelah kerja Pak. Gimana Mas Sapri? Izin Udah, Pak, Pak, diakhiri lanjut di aja rumah Pak. aja. Udah lelah kerja Pak tadi Pak. Gimana Apri? Izin Bapak, disudahin dulu. Udah lelah kerja tadi Pak. Oh. Oke ya, ini Bapak aja komunikasi. Enggak, Bapak mau nyampaikan ini. Maksudnya jangan nuduh Pak Agus materi jamnya masih ada. Tadi Bapak sudah janjian sama mahasiswa yang membimbingan secara offline. Oke, jadi gitu ya Apri ya kita ya. Nah, malam Ya, ini. nggak apa-apa, Pak. Oke, Ya, thank you. Pak. Pak, Thank you izin ya. materinya di-share aja Pak ya. Insya Allah baik. Ya. Ya lah. Baik, adik-adik coba dengar dulu. Tadi Bapak udah tanya perwakilan dari online, Apri Septiono dan kita ya. Nah, Bapak mohon izin, materinya sampai sini. Nah, ya, nah, yang 2 minggu depan, insya Allah 2-3 hari Bapak kirim materi ini, ya. Kalau Bapak nggak ada, besok Bapak nggak ada ngajar di tempat lain, jadi baik, ya.
Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita mudah-mudahan sukses selalu dan jangan Amin, lupa Pak. selalu ya menjadi yang terbaik ya. Amin ya Allah. Demikian saja, Bapak, kurang lebih mohon maaf. Bapak izin Pak. Ya, bentar. Ya. Kenapa? Oh ya. Bapak, Oke ya, demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih saudara